Gimana? Masih bingung cara membuat RAB konsultan? Nggak tahu mau mulai dari mana saat ditugaskan membuat kontrak harga satuan pemeliharaan sipil arsitektur gedung di KPWDN. Ini adalah sekelumit masalah yang dihadapi para pegawai logistik Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Sisanya masih ada masalah lain, yaitu pada saat penyusunan RAB, si penyusun harus paham tentang ketentuan yang berkaitan dengan RAB dimaksud. Contohnya, Inkindo, Kelly, Permen PR, dan lain-lain. Kemudian, cara mendapatkan sumber harga, misal by RFI atau Request for Information, atau data harga dari buku jurnal harga satuan dan lainnya. Mau cari video tutorialnya juga belum ada. Telepon ke helpdesk, belum ada helpdesk yang membantu dalam penyusunan RAB HPS pengadaan dan ketentuan pengadaan. Ada sih teman yang menyarankan telepon saja ke teman-teman kantor pusat, tapi banyak yang bilang jarang dijawab atau nggak diangkat. Bayangkan, setiap tahun menghandle ribuan pengadaan seluruh Indonesia loh. Jadi tolong harap maklum ya. So, jadi gimana dong solusinya? Serabi adalah kata kunci dari semua ini. Standarisasi dan digitalisasi template RAB HPS serta proses penyusunannya berbasis web. Konsep besarnya nanti itu proses penyusunan RAB dari Satker CM, non-CM atau KPWDN mulai dari pembuatan memorandum, KAK, dan lain-lain sudah ada standarnya termasuk penyusunan RAB HPS. Untuk lebih memahami tentang cara penyusunannya yang benar, juga akan disertakan video tutorialnya loh. Selain itu, akan ada helpdesk khusus yang menangani masalah MLBI dan cara penyusunan RAB di web ini. Harga-harga standar dari Inkindo, buku jurnal harga satuan, analisa harga satuan pekerjaan Permen PUPR, dan lain-lain juga sudah tersedia. Sudah kebayang kan seperti apa prosesnya? Setelah dokumen disetujui, proses selanjutnya adalah pengecekan dokumen oleh Satker CM hingga sampai ke DPS. Semua prosesnya hampir sama. Review atau perbaikan dari Satker CM sampai DPS semuanya terintegrasi dalam web ini secara digital, termasuk persetujuannya. Tapi ingat mas bro, belum ada komitmen dan aturan yang jelas dari pengampu perihal kebijakan ini. Overall, keren banget sih web ini, dan kelebihannya berlimpah. 1. Efisiensi biaya kertas, tinta, ATK, dan pengiriman dokumen. 2. Lebih governance, serta risiko audit rendah pastinya, karena semuanya terstandarisasi. 3. Proses pengadaan lebih cepat, efektif, dan efisien, karena menggunakan sistem digital. Monitoring pengadaan bisa dilakukan secara real time. Data sudah terinteraksi semuanya, termasuk histori data. Pengadaan gagal lebih dapat diminimalisir. Updating spesifikasi material dan praktis yang kontinu dari para vendor. Kualitas vendor yang terjamin. Biar lebih ngerti, Mas Putra akan menjelaskan contoh template yang sudah kami buat dan proses pengaplikasiannya. Di halaman depan website ini terdapat dashboard untuk memantau banyaknya RAB yang telah dibuat serta informasi realisasi anggaran dan informasi histori transaksi yang bisa dijadikan bahan pendukung dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 hal penting di Serabi dalam alur prosesnya, yaitu master data, proses data, dan final report. Master data merupakan data utama yang harus dibuat dengan benar agar transaksi bisa dilakukan. Master data tersimpan secara terpusat dan digunakan oleh seluruh modul aplikasi dalam sistem. Kemudian proses data akan mengolah data menjadi suatu informasi yang menghasilkan suatu report informatif sebagai pendukung pekerjaan yang berbentuk final report.
Template RAB konsultan perorangan akan dikembangkan untuk template-template lainnya yang berkaitan dengan penyusunan RAB atau HPS. Pengembangan website ini kami menggunakan Bootstrap guna menghasilkan tampilan responsif dan framework PHP untuk pengembangan CMS, yaitu sebuah perangkat lunak yang mengatur konten pada situs web. Fungsinya tata letak informasi apa aja yang kita inginkan dengan mudah dapat diatur. Dalam pengembangannya, kami menggunakan full coding untuk membuat website ini. Bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu HTML yang merupakan bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web browser. Untuk penyimpanannya, kami menggunakan MySQL. Kata kunci website ini adalah keamanan data. Penting untuk menjaga website ini beserta konten dan juga keamanan data pengguna seperti alamat email, password, atau informasi lainnya. Gimana? User friendly kan? Dan boleh dicari di BI pembandingnya, belum ada di aplikasi web yang lengkap seperti ini. Rata-rata hanya bersifat parsial. Misalnya, membandingkan harga dengan harga storage sebelumnya. Dan ini pun banyak kelemahannya. Harga material konstruksi misalnya, itu cenderung naik setiap tahun, dan harga barang ME dan IT bisa turun di tahun berikutnya. Jika sudah ada teknologi baru yang lebih canggih dari barang sejenis, jadi histori pengadaan tidak bisa dijadikan dasar pembuatan RAB HPS. Contoh lain aplikasi mengurus pendaftaran vendor. Kelemahannya adalah harusnya pada proses rekrutmen vendor tidak hanya bersifat administratif, karena output yang diharapkan BI dari vendor pengadaan adalah hasil kerja yang baik, harga wajar, dan tepat waktu, dan ini tidak bisa diukur dengan administratif. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi ini adalah resiko pengebobolan data oleh hacker. Pemilihan SDM yang tepat akan menentukan keberhasilan konsep ini. Penentuan software yang sesuai dengan karakteristik di BI, integrasi dengan sistem yang lain, misalnya ERP Harris, aplikasi web tidak sesuai dengan ketentuan MLBI dan struktur IT Bank Indonesia. Berikut tayangan timeline rencana implementasi RAB.